Apakah semua orang bisa berhasil di affiliate? Tidak. Tidak. Ada alasan kenapa konten kalau dimasukin keranjang itu bisa ke kita. Karena algoritmnya hanya membaca, gua sekarang ketemu angka yang gue bisa tahan adalah gue produksi sekitar 20 video setiap hari. Setiap hari Senin sama Minggu. Gue udah nggak pernah stop ngonten tiap hari. 20 konten. Gue pernah coba yang 50 itu gue langsung kena bronkitis 1 minggu. Berarti itu nggak worth it buat gue. Target gue adalah incer setidaknya ROI 5 kali investasi lu awal. Jadi misalnya lu keluarin 500 ribu, setidaknya target dapat komisi 2,5 juta. Kenapa? Itu scientific ya? Enggak. Itu rumus yang gue buat sendiri. Dari nol bareng Marco Putra. Wah, content creator self-grooming, personal branding, affiliate expert yang gue kenal dan tahu betul sudah menghasilkan banyak dari affiliate. Ya, aminin aja lah. Nah, bro, secara realita, apakah semua orang bisa berhasil di affiliate? Dan jika jawaban lu bisa, sampai cakupan mana yang realistis? Tidak. Tidak. Enggak. Gimana? Kenapa nggak bisa? Kan semua orang tinggal nyalain kamera dong. Gampang banget ngomong kayak gitu, tapi emang ada orang yang menurut gue nggak punya exposure untuk bisa langsung ngomong. Gak usah ngomong deh, jualan. Affiliate kan sebenarnya itu sales dengan channel konten. Iya. Nah, apakah semua orang punya bakat jadi seorang sales? Gue rasa enggak. Tapi apakah bisa ngebuat konten affiliate? Bisa. Tapi apakah bisa menjadi seorang affiliate yang sukses? Menurut gue nggak semua orang bisa. Oke, kita pisahin. Bentar. Yang pertama, berarti membuat konten affiliate itu Bisa. berjualan tuh ya. Iya. Di platform A dan platform B. Teman-teman juga mungkin udah ngerti. Iya. Tapi apakah itu bisa work atau enggak? Belum tahu. Belum tahu. Apa yang mempengaruhi itu? Karena in this economy, menurut gua affiliate ini jadi salah satu game changer buat hidup banyak orang. Iya. Which is lu juga hidupnya berubah dari sana. Betul. Nah, what it takes untuk at least step by step membuat lu bisa making money dari affiliate? Oke, mungkin gue mulai dari personal story gue dulu. Oke. Biar semuanya tahu lah, konteks ini gue nggak ngomong bukan cuma asal angin doang ya. Jadi gue sebenarnya mulai affiliate itu di bulan Juni 2025. Berarti genap 1 tahun dari jangka waktu kita take konten ini. Setahun lu? Setahun. Gila, oke. Ya, dan kurang lebih gue udah menghasilkan ya miliaran lah cash bersih dari si affiliate ini. Kenapa gue mulai affiliate? Karena ya gue gagal bisnis 3 kali. Terus gue sebagai content creator udah di jalan berapa tahun tapi penghasilannya gak pernah stabil. Gue sadar kok gue selalu nunggu bola, gak pernah gue yang menjemput bola. Nah tapi di saat gue mulai, gue itu udah punya modal. Dan ini gue akan bicarain. Gue punya modal personal branding dan gue emang jago jualan dari awal. Bentar, lu sudah punya modal personal branding? Yes. Berarti lu sudah ngonten? Udah ngonten dari November 2022. Dan gue udah punya followers di multiple platforms udah 100 ribu lebih lah. Gitu. Di saat gue mulai. Walaupun gue mulai di akun baru, orang udah tahu ini siapa. At least gue udah familiar. Oh, gue kayaknya pernah lihat ini orang deh. Gitu. Dan gue sadar bahwa secara psikologi, orang lebih punya tendensi beli barang dari seseorang yang mereka trust. Misalnya, lu beli barang dari temen lu atau dari orang random. Pasti kemungkinan besar orang milih dari temen. Betul. Gitu. Ya. Dan gue emang udah terlatih gara-gara gue mungkin udah ngonten lama ya. Gue udah gak butuh belajar banyak lagi untuk ngomong depan kamera. Jadi buat gue, it comes very naturally. Gue ngonten bulan pertama langsung nyetak duit 20 juta. Padahal gue ngobrol sama mentor gue waktu itu ya. Setidaknya butuh 6 bulan untuk lu bisa menghasilkan uang dari affiliate. Lu bulan pertama? Bulan pertama nyetak 20 juta. Itu langsung buka kamera? Gue langsung konten aja. 5 konten setiap hari. Pokoknya. Bentuk kontennya ada lah? Bentuk kontennya sesimpel, misalnya gue pakai polo ini. Ya gue langsung jualan aja. Hooknya apa? Misalnya ini polo sultan, harga nggak nyampe 100 ribu. Gue jelasin USP, jualan. Udah. Gue nggak mikir panjang-panjang. Dan ini gue akan jelasin juga bahwa affiliate itu nggak ada special formula untuk sukses. Tapi menurut gue, that is exactly why nggak semua orang bisa sukses. Either orangnya terlalu meremehkan atau terlalu mikir banyak untuk affiliate sebenarnya. Dan ya udah gue rolling terus. Bulan pertama 20 juta, bulan selanjutnya 50 juta, selanjutnya sampai sekarang puji Tuhan masih dikasih 3 digit setiap bulan dari affiliate. Kayak gitu sebenarnya. Lah, tunggu. Gue masih nggak ngerti. Iya. Jadi yang lu maksud modal tadi itu apa? Dan gimana orang bisa mau mulai membangun ke arah sana? Karena gue lihat banyak loh orang
affiliate yang tiba-tiba penghasilannya besar yang lu nggak merasa mereka melakukan personal branding? Betul, bisa. Hoki. Oke, elaborate dari lu dulu deh. Jangan, tadi kan udah setengah jalan tuh. Lanjutin kan? Iya. Nah, mulainya tuh gimana? Jadi sebenarnya kan yang gue bilang tadi, affiliate itu simple, lu jadi sales, lu jualan barang. Bedanya, kalau jualan mobil sama jualan properti, ya mereka biasanya direct selling, kalau nggak mereka emang udah ada platform-platform lainnya lah. Kalau affiliate ya, sesimpel, gue suka metafornya lu kayak main dadu, lu lempar dadu. Satu dadu itu satu video. Ya, dan kalau roll dadu lu bisa tahu nggak angkanya ngeroll di berapa? Nggak tahu kan sebenarnya. It is the same exact thing. Kenapa? Karena kalau lu jualan di platform A sama B itu, lu tergantung sama apa kok? Algoritma kan. Dan nggak ada orang yang bisa nebak algoritma sampai sekarang. Nggak ada. Jadi ya lu tinggal berharap aja, oh ya gue roll dadu, nanti ada algoritma yang hit. Makanya gue bilang hoki. Nah, kenapa ada orang yang bisa sama nggak bisa sukses di affiliate? Sesimpel mereka bisa pertama nahan nggak seberapa lama dadu gue ada yang jackpot. Satu. Kedua, dadu gue yang gue buat menarik atau enggak setidaknya untuk setidaknya di-recognize sama si algoritma itu. Ketiga atau sesimpel lu apes aja. Ada. Oh, ya sebenarnya gue ngeliat kontennya ini bagus dong. Tapi nggak tahu kenapa. Emang there is no clear reasoning kenapa dia nggak hit aja gitu loh di affiliate. Mungkin real case-nya, mungkin kalau gue terdengar muter-muter ya. Real case-nya begini. Gue mulai sebulan pertama gue menghasilkan 20 juta. Pasangan gue sendiri, dia butuh sekitar 4 bulan, 5 bulan baru menghasilkan. Dan menghasilkannya nggak langsung segede itu. Apa yang dilakukan, berarti kan pasangan lu organik, sebelumnya nggak pernah, terus menjadi katakanlah pemain affiliate baru. Nah, apa yang lu lihat dia lakukan, dan pasti kan lu bantuin juga. Iya. Nah, apa yang dilakukan sehingga mungkin yang nonton sekarang punya 1, 2, 3 tangga pertama gitu? Konsistensi sama berani keluar modal sebenarnya. Karena mau nggak mau gini kan. Beruntungnya gue kok adalah ketika gue mulai, gue udah punya modal. Tadi gue ngomong modal, sampel barang yang banyak. Karena gimana pun lu jualan kalau nggak ada sampel barang gimana kan? Gue udah punya modal gara-gara gue di-endorse sama brand. Gue udah punya baju, gue udah punya jam tangan, gue udah punya apa yang bisa gue jualin. Nggak semua orang punya itu. Kebanyakan afiliator pemula, komplainnya adalah gue nggak punya duit untuk beli sampel, gimana? Gitu. Tapi gara-gara pasangan gue kebetulan ada modalnya untuk beli sampel tersebut, dia konsisten karena dia memiliki kapabilitas. Tanpa gue belum dapat penghasilan, gue masih bisa hidup. Ya udah, gue jalanin terus berapa bulan, akhirnya dapat hitnya jackpot, bisa gue jadi seorang afiliator. Jackpot tuh dari sekian banyak video, 1, 2 tiba-tiba take off gitu. Nah itu lucunya gini, bisa kayak dari 500 video yang lu produksi, paling 1 atau 2 yang hit. Affiliate itu kayak gitu. Probabilitas, game of probability. Makanya kalau ditanya, apakah video bagus, video yang kelihatannya sangat polish, cara jualannya bagus, udah pasti hit? Enggak. Belum tentu. Kalau kalian afiliator pasti ngerti, ada nih, lucu banget kok, fenomena namanya PG. Apa PG? Pegang goyang. Jadi konten videonya, cuman megang barang, diginiin dong. Pakai lagu trending, kasih teks, banting harga, gila banget. Yang nonton bisa jutaan dan konversi ngasihin ratusan juta dari situ. Ada logikanya nggak? Nggak ada. Tapi itu bisa perform konten seperti itu. Dan nggak cuma satu case. Banyak case-nya. Sekarang pakai AI. Juga udah bisa. Mereka bahkan dengan AI ini nggak butuh beli produknya kok. Ngambil image, dimasukin, jadi konten. Bentar, berarti kalau tools-nya semakin banyak kayak gini, harusnya semakin banyak orang bisa jadi afiliator dong? Betul, tapi it comes with a cost juga. Apa yang lu define sebagai kompetisi? Suka nggak suka, supply demand kan. Semakin supply-nya tinggi, demand-nya kalau nggak ngejar, ya sama-sama aja. Kan sekarang sistem jualan sebagai seorang afiliator adalah lu berharap konten lu dinotis oleh algoritma, kena sumber iklan GMV Max, terus video lu ketarik naik. Karena kita udah nggak usah ngomong lah, organik konten udah susah banget sekarang. Kalau sebagai seorang afiliator. Karena buat kalian yang belum tahu, ada alasan kenapa konten kalau dimasukin keranjang itu bisa kecil kok. Karena algoritmanya hanya membaca, oke, kalau udah ada keranjang, gue hanya akan tampilkan pertama umur 18 tahun ke atas, itu pertama. Kedua, hanya ditampilkan
ke orang yang punya buying intent, keinginan untuk membeli barang tersebut. Jadi langsung views-nya tuh kecil banget. Jadi bisa lu konten organik biasa yang nonton belasan ribu. Begitu dia masuk keranjang kuning bahkan 100 aja tuh nggak nyampe. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap bahwa akan kena sambar iklan. Begitu udah kesambar iklan ya lu harapannya oke, orang banyak beli produk gua gitu. Nah, tapi tuh lu saingan sama begitu banyak orang, begitu banyak video yang diposting setiap hari. Gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak jadi seorang afiliator? Bisa, tapi apakah bisa sukses menjadi seorang afiliator? Itu tanda tanya besar sebenarnya. Oke, sekarang misalnya gue orang yang mau sukses jadi afiliator. What it takes yang gue harus lakukan minimal, let's say 2 minggu ke depan dulu. Pertama, gue selalu suka ngomong, ngaca dulu. Oke. Ngaca, pertama lu jago jualan nggak? Apa terms jago jualan? Nggak usah direkam video, lu bisa nggak langsung convince orang depan lu untuk beli setidaknya baju kalau nggak apapun yang lu biasa pakai. Gitu. Itu menurut gue a very simple way untuk menilai lu tuh jago jualan atau enggak. Persuasif lah gitu. Persuasif atau enggak. Persuasif nggak harus soal bicara doang loh. Teks, nulis juga bisa. Cara pengambilan gambar, mungkin dia ngerti, oh ini kayaknya barang angle-nya bagus dia ambil kayak gitu. Baru selanjutnya, modal lu berapa? 0. Ya udah, berarti kalau modal 0, lu udah punya barang apa? Ada nggak yang bisa dijual di platform tersebut? Dan barang yang lu ada laris atau enggak? Gak ada gunanya kalau ada barang lu jualan pot yang jelek banget, gak ada yang mau beli juga sebenarnya. Gitu. Berarti jualan barang yang gue punya yang udah ada link-linknya gitu ya? Betul. Kalau misalnya ada modal, baru different case. Oke, misalnya gue punya modal 500.000. Ya udah, gue pecah nih 500.000. Gue mau dapat berapa barang? Gue jualan niche apa yang mau gue pilih? Gue jagonya jualan apa? Jualan snack, jualan baju, jualan elektronik. Oke, let's say 500.000 gue dapat 3 barang. Ya udah, dari 3 barang itu, lu goalnya adalah produksi sebanyak mungkin video. Dengan 3 barang itu? Dengan 3 barang. 1 video, 1.000 video, 5.000 video, bisa. Gampang banget. Dalam berapa lama itu? Ya bisa dipecah berapa bulan. Kan modal awal kan. Gue selalu, target gue adalah incer setidaknya ROI 5 kali dari investasi lu awal. Jadi misalnya lu keluarin 500.000, setidaknya target dapat komisi 2,5 juta. Kenapa? Itu scientific ya? Enggak. Itu rumus yang gue buat sendiri. Tapi itu yang selalu memacu diri gue untuk bisa kayak, ya udah, gue udah keluar duit, gue mesti ngejar gimana caranya. Gue peres volumenya sampai gue bisa menghasilkan uang dari ini produk. Berapa range volume harian yang masih masuk akal untuk dilakukan orang? Oke. Ketika baru mulai. Katakanlah gue minggu depan mau mulai. Terus gue ikutin lu, gue sudah punya 500.000. Oke. Sekarang gue beli 3 kaos lah misalnya, 1 polo gitu ya. Kan besok gue bisa pakai, terus gue bilang ini gue pakai buat isi acara gitu-gitu ya. Oke. Pertanyaan gue adalah lu mau lakuin ini part time atau full time? Oh, ini beda lagi nih ya? Beda lagi. Kalau misalnya part time dulu. Part time. Misalnya lu punya pekerjaan kalau ibu rumah tangga. Sehari lu bakal tanya, sehari gue bisa luangin berapa banyak? Dan kedua, lu udah terbiasa konten atau belum? Karena orang yang udah terbiasa sama nggak terbiasa konten, waktu yang di-take untuk buat 1 video kan berbeda kok. Buat gue bisa ngonten 5 video kurang dari 3 menit. Oke, gue ambil generalnya lagi ya. Iya. Gue adalah karyawan kantoran 9 to 5. Nggak ada 9 to 5 sekarang. 9 to 7. 9 to 7 lah ya. 9 to 9 gitu ya. Senin sampai Jumat. Ya. Tapi ya weekend mungkin gue masih ada waktu istirahat. Ya. Nah, berapa video kira-kira yang masih masuk akal untuk gue buat dan gimana tuh cara? 5 video setiap hari. 5 video per hari. Jadi total kan berarti 35 video per minggu. Menurut gue tuh masih make sense. Let's say lu bisa luangkan 1 hari 1 jam. Berarti lu punya 20 menit untuk produksi untuk setiap video. Dan video affiliate itu very very simple. Video yang diedit sama nggak diedit itu nggak ada perbedaan performa sama sekali. Jadi kalau kayak gitu mending yang mana? Nggak edit dong. Karena lu bisa ngeliat volume. Raw. Karena sekarang sebagai customer gue lebih prefer lihat review produk yang lebih raw. Unpolished. Apa adanya. Lebih organik ya. Nah, kenapa 5? 5 is a good benchmark buat gua untuk nge-push diri lu tapi tanpa bikin lu nge-stress banget. Kalau misalnya terlalu banyak burn out terlalu. Tapi kalau misalnya terlalu dikit kayak lu cuma 2 video gampang lah. 5 video is a good. Berarti kalau raw kayak gitu pun editing nggak? Gua sampai sekarang gua ngeditnya cuma potong awal potong akhir selesai. Gak ada teks, gak ada apa-apa.
berapa detik tuh kira-kira? Videonya paling 30 detik sampai 1 menit. Oh, sangat make sense kalau gitu, sehari 5 ya. Oh, bener. Lu semakin lama, compounding makin lancar, lu cuma butuh kerja 10 menit setiap hari untuk buat 5 video. Nanti lu bisa naikin, gue punya 1 jam, ya udah dong, make sense gue buat 10 video, 15 video, 20 video. Lu puterin aja. Tapi bingung gue, buat kontennya hooknya kayak gimana? Ada AI sekarang. Tinggal masukin produknya apa, minta AI develop hook, terus habis itu body-nya sama call to action. Jadi, tinggal lo eksekusi aja. Dan orang bilang, tapi gue nggak bisa ngomong depan kamera. Rekam aja pakai voice over. Baca skripnya udah dijadi. Nggak ada excuse. No excuse. Tapi, apakah itu jaminan sukses? Jaminan bisa menghasilkan affiliate? Belum tentu, sekali lagi. Tapi setidaknya cukup untuk mulai. Betul. Sama satu lagi mungkin ya, bridging yang gue selalu bilang. Lo penampilannya menarik atau enggak? Oke, define penampilan menarik untuk jualan. Lo menjual atau enggak? Misalnya, ini ya. Ada 2 jenis orang yang gue lihat sukses di baju. Pertama, yang emang kelihatan estetik dan bagus pakai bajunya. Kedua, yang kelihatan relatable. Misalnya, relatable tuh kayak gimana? Lo ngeliat gue jualan daster, nggak nyambung. Enggak. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang benar-benar ibu-ibu banget, jualan daster dan jago, itu kemungkinan chance untuk kenanya lebih tinggi. Oh, relatable sama audience ya? Relatable sama audience, sama satu lagi emang estetik. Kalau lu di tengah-tengah, nah ini that's the challenge sebenarnya gitu. Berarti lo harus tahu produk yang kira-kira memang Betul. suitable sama lo. Yes, dan another question ya, mungkin yang orang sering tanya ke gue jualan apa? Begitu banyak produk, gue nggak tahu mulai dari mana. Gue selalu nanya mereka, lu paling suka apa? Jajan, ngulik gadget, gaming. Ya udah, start from there. Kenapa? Karena lu nyari cara jualan yang lebih gampang. Benang merahnya juga jadi lebih mudah. Kalau misalnya lu belum pernah konten pun, setidaknya lu udah kuasain dulu produk itu apa. Dibandingkan lu benar-benar mulai dari nol, gue bahkan nggak tahu cara jualin baju kayak gimana. Gue masih belajar konten juga. Ujung-ujungnya stres sendiri orang-orang kayak gitu. Berarti tadi 9 to 5, part time, Ya. sehari 5 video, Ya. tes 2 minggu sampai sebulan, Ya, masih possible untuk dicoba, untuk dievaluasi. Setidaknya cukup untuk kickstart. betul. Produknya tuh akan sama 5 video setiap hari. Atau misalnya seminggu nih harus ganti produk, atau produk harus ganti terus. This is the tricky part about affiliate. Gak ada yang tahu produk apa yang bakal hit, video mana yang bakal hit. Tapi kalau emang saran gue ya, kalau lu emang gak mau full time di sini, hanya mau part time, logikanya apa? Minimalisir resiko sekecil mungkin. Cara meminimalisir resikonya adalah keluarkan modal sekecil mungkin, peres result setinggi mungkin. Jadi saran gue kalau mau part time, ngapain keluar modal banyak-banyak? Kecuali lu mau full time kayak gue. Baru gue berpikir, ini kayak putarannya nggak. Gue udah masa produksi ratusan sampai ribuan video tapi belum ada hit. Mungkin saatnya gue rotasi nih ke produk lain nih. Gue cari produk yang lagi trending apa. Gue pakai tools, misalnya pakai tools dari kalau data, kalau nggak dari platformnya sendiri. Gue cari tahu lagi trending, video yang lagi perform seperti apa. Terus habis itu produk-produk yang potensial apa, brand apa yang sering iklan. Gue riset. Terus baru gue plotting budget yang gue mau keluarkan berapa. Gue beli lagi dari situ. Bagaimana tahu konten itu hit atau enggak? Indikatornya tuh apa? Apakah tiba-tiba dia rame, terus komisi gede, that's it? Atau Konversi. Ini yang suka orang salah tangkap. Views gue kecil jadi afiliator. Views afiliator emang kecil. Kalau lu lihat afiliator yang menghasilkan belasan miliar omset setiap bulan ya. Views average per video 100, 200. Iya. Tapi begitu ada yang satu hit, views jutaan, konversi satu video itu bisa menghasilkan miliaran setiap bulan. Karena kita melihat video sukses itu bukan dari views, bukan dari komen, bukan dari apa. Apakah banyak komen dan banyak views meningkatkan chance video lo konversi tinggi? Yes. Tapi apakah itu jadi salah satu-satunya benchmark? No. Jadi kita menilai video itu perform atau enggak dari konversinya seperti apa. Dia menghasilkan seberapa banyak duit dari situ sebenarnya. berarti beda cara lihat sama video awareness ya? Beda banget. Makanya buat gua yang backgroundnya adalah seorang kreator, yang benchmarknya dilihat dari IR-nya, dari views-nya, switching ke affiliate, di mana views average gua itu jelek banget, itu kayak culture shock banget di awal. Gitu. Tapi saran gua nih, biar kalian pada yang nonton gak bingung ya. Upload and forget. Upload, lupakan. Karena kalau lu liatin terus, kayak sama lah, lu liatin saham,
Kalau misalnya lihat yang naik turun setiap saat, Wah, apalagi sekarang jangan dilihat sih. ya jangan dilihat, stres kan. Sama affiliate juga kayak gitu. Karena itu nggak bisa dikontrol kok. Orang nggak bakal bisa kontrol video mana yang naik, video mana yang enggak. Jadi kalau udah tahu begitu ya udah gue fokus aja ke inputnya. Berarti kalau ada yang bilang ada formula, Bullshit. Ngomong sama gue, bullshit menurut gue. bentar. Kalau awareness, ada satu winning content. Ya. Kita tarik itu, Ya. semua konten replicate ke sana. Ya. Kalau affiliate, Bisa dicoba, tapi apakah 100% akan hit? Enggak. Karena gini, lu bisa ngontrol algoritma? Nggak bisa. kalau Dan- produk gimana bro? Misalnya, ini hit nih, konversinya tinggi. Ya udah, bikinnya 100 video produk itu terus. Bisa hit, bisa enggak. Ada orang yang approach-nya seperti itu. Ada orang 4 tahun buat mainan bebek, sampai sekarang masih mainan bebek. Masih sama. Bulanan omset ratusan juta. Jualannya mainan bebek sama terus pokoknya setiap hari. Kenapa bisa? Karena pertama dia mulai di saat di mana belum banyak yang main affiliate. Kedua, dia udah nguasain itu pasar. Dia udah pegangin itu. Orang kalau inget mainan bebek itu udah inget ini akun jualan mainan bebek sampai sekarang. Tapi apakah jaminan pasti hit? Enggak. Tapi apakah worth untuk dicoba? Worth it aja. Karena sebenarnya kalau mau gue simplify ya, affiliate itu apa? Lu tingkatkan probabilitas lu bisa hit sebenarnya. Ya udah, kalau misalnya gue coba strategi ini works, oke, gue mau coba, gue multiplikasi strategi ini lagi, tapi gue diversifikasi dengan cara yang berbeda lagi nih. Siapa tahu ini works juga, gue diversifikasi, gue multiplikasi. Itulah kenapa banyak afiliator gede. Mereka tuh selling style banyak, akunnya juga banyak. Oke, selling style banyak, Akunnya juga banyak. akunnya juga banyak. Ya. Karena kita tuh nggak tahu kapan akun kita bisa kena take down. Karena platformnya itu unik. Kalau itu kena take down, habislah kita. Ya udah, logikanya adalah kita punya fail safe lainnya. Akun B, akun C, akun D, akun E. Terus kalau misalnya, aduh, gue udah coba berbagai macam cara. Secara vertikal, gue udah naikin udah susah nih. Omset gue udah mentok. Ya udah gue buat aja badan-badan lainnya. Sama kayak punya perusahaan gitu loh. Gue punya badan-badan lainnya, kalau gue nggak bisa diversifikasi, kalau gue nggak bisa naikin secara vertikal, gue diversifikasi secara horizontal sebenarnya. Berarti bisa dibilang tangga karir atau prospek di affiliate tuh ke samping dong. Nggak semua orang bisa, itu ya, sekali lagi. Tapi kalau misalnya, gue hanya sarankan ini bagi mereka yang udah tamatin game-nya. Mentok ke atas, Udah mentok, baru ke samping. baru ke Ya samping. sama kayak bikin company berarti ya. Betul. Udah jalan, udah ini, baru kita bikin anak. Kita fokusin dulu. Di affiliate itu ada level. Sesuai dengan omset. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling level 8 itu level yang gue belum sentuh sampai sekarang. Itu minimal omset 6,5 M. 6,5 M setiap bulan. Wow, itu dari level 1 sampai ke level segitu berapaan tuh, bro? Jadi Range kasarnya aja. level 1 tuh ya jutaan, level 2 tuh kayak omset 6,5 juta, 9 juta, lupa deh gue setiap bulannya, which is very very achievable. Nanti naik lah per tahap pelan-pelan puluhan juta, ratusan juta. Gua sampai sekarang masih puji Tuhan level 7, minimal omset 650 juta. Udah di level 7. Gua dari bulan ketiga gue langsung level 7. Gila. Ya. Jadi asumsi 10% komisi, gue kurang lebih dapat sekitar ya 50-60 juta. Apa yang setiap membuat bulan. lu jadi Marco Putra yang bisa di level 7 secepat itu dibandingkan semua orang yang masuk ke market afiliator? BU, Kan ini game probabilitas. gak punya duit. Jadi gue punya urgensi yang sangat tinggi untuk ngulik gimana caranya gue bisa menghasilkan duit. Sesimpel itu sebenarnya. Karena sekali lagi gue ngomong, affiliate itu gak ada rumus. Gue selalu bilang kayak affiliate gak ada rumus. Ya lu sama aja kayak konten, jualan, tembak video banyak, lu hopeful ada berapa video yang Berapa video terbanyak yang pernah lu spam berarti sehari? 55 55 video sama satu hari. satu hari. Itu langsung bikin. Gue ada tabung kontennya. Tapi gue 55 itu diposting di hari yang sama. di hari yang sama. Gue bisa produksi dalam berapa jam, gue produksi sekitar 130 video. Satu akun, 2 akun. Gue sekarang punya 4 akun. 4 akun. Ketika 55 video itu dipecah ke beberapa akun atau di satu akun? Enggak, 1 akun. Nggak akan kena ban ya? Enggak. Atau apapun ya. Kalau affiliate nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Berarti sekuat-kuatnya lu, Iya. lu gas. Gue kenal teman gue, namanya Zaki. Kalau nonton ini Zaki ini satu hari bisa 100 lebih video. 100 lebih video. Iya, Satu akun. 1 akun. 100 Full lebih video. time tapi sekarang. Full time affiliator. Dia bisa umroh anak kuliah dari affiliate. Bentar. Jadi sebenarnya
affiliate ini adalah sesuatu yang worth it full time? Apa sesuatu yang misalnya gini ya, sorry, gue akan ngomong. Ketika orang tiba-tiba mau jadi full time trader, gue akan stopin dulu tuh. Apakah affiliate ini bisa menjadi sebuah transisi full time? Atau gimana pun lo akan bilang, enggak. Semua orang harus mulai dari 2 kaki dulu, atau? Nggak bisa, menurut gue. Kecuali lu udah sedesperate itu ya. Karena sekali lagi lu nggak akan pernah tahu lu make it di affiliate atau enggak. Even gue pun nggak tahu yang mana yang bakal make it, mana yang enggak. Karena sekali lagi dia tuh gelombang. Bisa mendadak lagi dapat momentum gede, terus nanti dia Berarti range penghasilan dan range tinggi banget. Jadi kayak skill-nya itu fluktuatifnya tinggi banget. Jadi ada yang bisa ngasilin cuma 7.000 setiap bulan, bahkan 0. Sama gue kenal orang yang bersih miliaran setiap bulan. Bersih. Bukan nah itu yang bisa menghasilkan segitu banyak per bulan pun naik turun lagi atau? Naik turun. Tapi mereka udah punya, kalau yang udah quote-quote, mereka udah punya kayak benchmark-nya. Ada bottom line-nya, terjelek segini, terbagus segini. Betul. Itu berarti dari algoritma mereka juga ya udah kebentuk? Gue gak bisa ngomong ya, tapi mungkin personal brand-nya udah sekuat itu. Kalau mereka udah ngeliat ini orang, tendensi mereka untuk beli, dan brand-nya nge-boost kontennya juga lebih tinggi. Itulah gunanya personal branding kok. Kalau Sonan Theo Derek mendadak mulai jualan affiliate, semua brand pasti ngantri. Gue mulai. Nah iya. Sun. Dikirimin pasti produknya. Seorang Om Deddy Corbuzier aja sekarang, IG story-nya apa? Link semua kan sekarang. Walaupun produknya bercandaan. Tapi gue beneran lagi mau coba. Gara-gara ngeliat lu, ngeliat Om Ded, gue literal lagi mau coba. Penasaran. Kalau orang kayak lu, kalau nggak kayak Eva lah, siapapun mau post tap link, itu pasti ngasih luar biasa. Ya, gue kenal satu kreator, gede lah dia, followers hampir 1 juta. Dia cuma asal-asal tap link, per bulan bersih puluhan juta. Nggak effort tap link. Kenapa? Karena mereka udah punya personal brand dan trust. Nah, itu gunanya personal brand itu di situ. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang bisa sampai dengan level personal brand kayak gitu? I don't think so. Mana yang harus dibangun duluan? Idealnya personal brand. Tapi kan kebanyak orang nggak bisa nunggu personal brandnya itu dibangun. Mereka butuh duit. Jadi bangun secara paralel. Nah, indahnya di platform depannya T itu, jadi lu bisa bangun personal brand sekaligus jualan at the same time. Karena setiap video tuh entitasnya berbeda. Jadi doesn't matter lu mau upload video jeda semenit doang, gak masalah. Karena akan di-treat sebagai entitas yang berbeda. Didistribusikan ke audiens yang berbeda juga. Berarti lu bisa bikin konten untuk personal brand dan bikin konten untuk jualan dan distribusikan di hari yang sama. Iya, beda semenit, 30 detik, doesn't matter. Sekuat-kuatnya lu itu? Sekuat-kuatnya lu aja. Nah, tapi bahayanya adalah orang angkat-angkat tai ayam lah. Kenceng, nanti begitu nggak menghasilkan, loyo. Ini kayak lari maraton. Lu bisa nahan berapa lama? Gua sekarang ketemu angka yang gue bisa tahan adalah gue produksi sekitar 20 video setiap harinya. Setiap hari Senin sama Minggu. Gue udah setahun nggak pernah stop konten setiap hari. 20 konten. Gue pernah coba yang 50 itu gue langsung kena bronkitis 1 minggu. Berarti itu nggak worth it buat gue. Gue kenal ada namanya Bang Ji. Bang Ji ini menghasilkan luar biasa banyak lah dari affiliate ini. Dia produksi cuma 5-6 video setiap hari, tapi akunnya banyak. Cara mainnya beda. Ya. Banyak orang juga yang mainnya bisa 50-60 video sehari. Tapi tendensinya orang yang main brutal konten yang lebih banyak kayak gitu, itu penghasilannya chance-nya hit lebih tinggi. Balik lagi game of probability. Tapi nggak semua orang bisa dan kuat untuk sampai di situ. Apalagi kalau kayak viewers kalian mungkin yang nonton ini kemungkinan adalah pekerja. Kalau nggak business owners yang udah punya struktur lah setiap harinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang masih nganggur, anak kuliahan, kalau nggak emang nggak gitu, ya menurut gue nggak ada salahnya kalau mau nyoba sih sebenarnya. So biarpun tadi gue udah nanya, gue mau denger dari lu langsung lagi buat teman-teman yang sekarang in this economy gitu ya, tetap mau cari sumber penghasilan tambahan dulu dari affiliate. Bisa. Gue saranin banget, tapi ekspektasinya realistis dulu. Oke. Ya. Semana tuh? Lu bisa menghasilkan UMR Jabodetabek aja setiap bulannya ekstra. Itu udah Jabodetabek round 3,5, 4. Sekarang sekitar 5, 6 kayak gitu ya. Berarti 5 million, 5 juta in mind dulu ya, masih realistis. Itu masih realistis dengan catatan lu konsisten. Ya, dan lu perhatiin kualitas video lu. Kualitas video in terms of gini. Orang nanya, handphone matter gak? Sadly, matters. Oh iya? Karena kualitas videonya. Gini, lu kalau lihat video kualitasnya buram-buram gitu, pengen beli nggak? Enggak.
Nah, itu loh. Jadi kenali dulu, yang gue bilang ngaca di awal. Sisanya ya nunggu hoki aja sebenarnya. Ini jarang lah gue ketemu orang yang ngomong kayak gini, nunggu hoki, nunggu momentum, turning point, snap, mendadak video lo yang kena, lu bisa menghasilkan ya segitulah UMR Jabodetabeknya menurut gue udah realistis dan bagus banget setiap bulannya. Anggapannya lu dapat gaji ekstra setiap bulannya. Kalau lu bisa dapatkan 2 digit, bahkan 3 digit, itu udah extraordinary case. Ya inilah kenapa gue ngundang lo, karena jawaban lo kan real. Ya. Nah, tapi gue mau nanya lagi. Kalau gue udah dapat winning content yang tadi lu bilang, Ya. conversinya tinggi, tiba-tiba ada 1-2 video gue menghasilkan Ya. 5 juta gitu ya. Ya. Apakah itu mempertinggi probabilitas gue ke depannya? Apakah itu bisa gue evaluasi gitu? Bisa. Tapi kalau lu berharap bahwa kalau gue buat konten kayak gini terus sama produk kayak gini terus akan selalu hit, halu namanya. Karena bisa jadi ada orang lain yang menemukan cara jualan yang lain, yang lebih menarik, yang lebih hit lagi, nanti dia makan jatah lo. Kurvanya tuh nggak stabil. Bisa nanti GMV lu lagi tinggi, terus mendadak ada yang nyalip lagi turun. Lu harus berpikir lagi kayak, cara gue naikin lagi tuh kayak gimana, bla 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 gitu loh. Jadi jangan pernah berharap affiliate itu jalurnya lebih kayak stabil. Gitu. Enggak. Jadi dan kita juga mengikuti makroekonomi juga. Kalau konsumsi masyarakat lagi turun ya ngaruh, pastilah. Kan kita kan masih bergantung sama mereka konsumsi, mau gimana pun. Gitu. Tapi apakah boleh jadi pelajaran, jadi base fondasi? Of course. Jadikan itu, kayaknya konten ini bagus deh. Produknya juga bagus. Gue review nih, brand ini, produknya ada apa aja nih. Let's say gue jualan produk dari brand A. Terus hit. Wih, coba deh gue kulik. Gue kontak brandnya. Boleh nih. Ini produk ini kita menghasilkan segini. Boleh nggak kita kolaborasi untuk kayak gini? Nanti dikirimin produk-produknya lagi. Oke. Nah, beruntungnya kayak gue sekarang. Gue udah hampir keluarnya itu 0 modal produk 0. Kecuali emang gue lihat ini sepatu lucu nih, harganya 50-60 ribu, beli ya iseng gitu. Sepatu 60 ribu? Pak, di affiliate, AOV, average order value, itu di Indonesia itu sekitar 150 ribu. Jadi barangnya laris, itu emang range harga segitu. Kecuali elektronik. 150 ribu itu apa? Fashion? General stuffs. Apa aja? Mau kayak handphone, 150 ribu. Ya, pokoknya di tire segitu. Jadi kayak barang yang lebih mahal dari itu bisa nggak? Bisa, tapi akan lebih tough. Nah, challenge-nya adalah, ya mungkin untuk ekonomi Indonesia adalah barang-barang murah itu kan udah tahu asalnya daripada itu membanjiri pasar banget. Banyak kok. Baju olahraga, celana olahraga, 100 ribu dapat 4. Masih kasih komisi 10%. Bentar, 100 ribu dapat 4. Ya, terus kalau gue affiliate-in, dapat komisi 10%. Gue dapat 10 ribu dong logikanya. Yoi. 10% dari 10%. Harga 100 ribu. Betul. Masuk akal kan? Nah, ini makanya sebagai seorang afiliator, gue juga berpikir gue masih punya conscience kan. Gitu, gue sebagai orang yang dagang. Ini kalau didiemin kayak gini, lama-lama industri lokal lama-lama makin kecek. Berdampak, pasti. Barang-barang dari imporan kayak gitu tuh laris banget. Ada satu orang, ada seller, jualan celana impor. Gue pernah kasih lihat, omset setiap bulan 19 miliar. Setiap bulan. Company-nya susah, bro. Dan ini bukan company, bukan brand dia sendiri, dia yang jualan. Live selling. 19 miliar. Dan itu barangnya di bawah 100 ribu, masih berani kasih komisi 15% sampai 20%. Dia dapat 15% dari angka segitu. Betul. Ini masih ngomongin affiliate kan? Betul, masih ngomong affiliate. Ini. Possible nggak jadi orang tanya menghasilkan miliaran setiap bulan affiliate? Udah ada banyak kasusnya. Real. Ibu rumah tangga, jualan baju cowok, bisa ngasilin miliaran. Bentar. Tadi kita ngomongin affiliate, berarti kita bikin kontennya ke distribute, transaksi terjadi, terus kita dapat komisi. Betul. Yang tadi lo ngomong itu bukan live, ini masih beda nih ya? Jadi sebenarnya affiliate itu bisa dibagi jadi 2, video dan live. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Oke, yang tadi kita ngomongin kan distribusi video. Oke, sekarang gue mau ngomongin live coba. Nah, live ini tuh different ball game lagi. Live tuh yang kemarin lagi viral 200 juta sejam kan? Maksudnya? Betul. Sekarang kita pasang kamera. Betul. Live shopping kan? Betul. Detik ini juga gue jualan, orang nontonnya bisa beli gitu kan? Betul. Itu different ball game lagi.
Karena di China pun live selling is crazy. Omset triliun one day di China. Satu brand. Dia bukan brand, orang. Ngerti nggak? Pelaku live shoppingnya. Pelaku live shopping omset triliun. Menghasilkan omset satu hari itu. Yes. Lo search aja abis ini. Lah dia bisa dapat komisi kita tadi dong. Intinya gede banget. Tapi market size sama buying powernya di Beda. China berbeda. Tapi di Indonesia pun, lo kalau lihat top afiliator mostly adalah live seller. Mereka yang jualan secara live. Kenapa? Karena platformnya emang sekarang lagi mensubsidi yang nge-push untuk live selling. Oke bentar, kita jam ya. Tadi kita udah ngomongin video distribusi affiliate, sekarang kita lagi mau ngomongin live. Betul. Nah, pertanyaan gue sama. Apakah setiap orang? Gak bisa. Karena live lu nuker waktu. Lu kan depan kamera jualan. 2 jam, 3 jam. Apakah semua orang punya 2 jam, 3 jam dan punya energinya untuk jual? Even gue struggle untuk menemukan energi dan waktu untuk jualan live. Capek banget ya live tuh ya. Anggap aja jualan ngomong nonstop. Ya kayak kita nih, misalnya lagi ngobrol gini. 3 jam. Mau Dan capek. ngomongnya suaranya nggak bisa yang, iya ini Turun produk kayak gitu. gini. Enggak. Sambil penyambel. Tik. Ini promo bener-bener gila banget sih. Kapan lagi guys punya baju polo yang segacor ini. Harganya gini. Gue pernah coba. 3 jam. Habis kelar. Gue yang energi yang gak pernah habis. Bener-bener. Ini anak quote high rocks loh ini. Gue tipikal. Gue pulang. Misalnya pulang podcast kayak gini. Jam 10 malam gue masih pergi gym. Gue masih lari 10 kilo. Habis jam 10 malam. Gue habis live selling. Gue gak punya tenaga sama sekali. Karena emang draining banget. Ya, tapi mungkin emang gara-gara gue gak biasa. Tapi kalau ditanya, apakah potensi live selling is crazy? Yes. Tapi apakah semua orang bisa make it di live selling? Enggak. Itulah kenapa kalau gue bilang, kenapa video is a good start. Karena friksi untuk mulainya itu nggak sekencang itu. Barrier to entry-nya lebih masuk akal dibandingkan lu langsung live selling. Live selling lu bener-bener bisa mesti ngomong nonstop depan kamera sama berjam-jam, jualan produk dan menjawab pertanyaan, baca komen at the same time. Oh, kayak maraton misalnya. Betul. Itu hitungannya kan nyala terus tuh. Betul. Kalau di situ mereka jualan terus, Ya itu. itu sama dengan Ya itu. Lagi live selling sebenarnya. Tapi kan mereka kan live streaming. iya. Nah, basically live streaming tapi lu jualan. Dan lu masih menghadapi semua pertanyaan orang kayak gitu sambil jualan. Dan kadang viewersnya 5 orang, 3 orang, lu mesti tahanin kayak gitu. Berarti ini sebenarnya bukan pilihan tapi bisa jadi fase juga ya. Misalnya fase yang tadi konten distribusi sudah bisa, ya mungkin next step-nya adalah lu explore ke sini. Idealnya seperti begitu. Atau ini memang dua jalan yang berbeda? Menurut gue jalan yang berbeda. Oh, memang jalan yang berbeda. Gue sendiri akan masuk ke live after this. Karena gue udah tahu emang game-nya berbeda. Oke, kalau ngomong kayak gini, apakah masa depan dari shopping online adalah live shopping? Live shopping adalah next levelnya kalau lu mau tonjolin personanya sih sebenarnya. Persona? Kalau lihat Kochun. Oke. Lu inget gak? Pasti inget Kochun, jualan elektronik gitu loh. Dan konversinya itu luar biasa besar lah, Kochun ini. Yang biasa, Gitu. oh jual iPad mini harga segini, jual itu ya? Exactly. Dan ada alasan kenapa sekarang artis-artis pada jualan semua kan. Karena they know, duit jadi artis itu udah lumayan banget. Tapi kalau mereka masih mau masuk, jualan seorang Atta Halilintar, jualin produk live berjam-jam. Ya, nggak mungkin dong mereka. Kalau nggak worth it ngapain? Exactly. Gue logikanya sesimpel itu aja. Tapi mereka bisa melakukan ketika personanya sudah terbangun. Artis yang nge-live, bahkan dari platformnya emang sengaja gue banjirin traffic biar orang nontonnya. Bisa diatur sama platformnya. Tapi kalau lo orang biasa, jualan produk yang harganya juga biasa-biasa aja, orang mau beli apa? Nah, itulah sekali lagi masih pakai logika juga, supply demand-nya itu masuk atau enggak. Nggak bisa semena-mena lo jualan live, berharap orang ada yang beli. Lu dari tadi ngomongin persona, bro. Ya. Kalau gitu gue mau masuk ke sana. Oke. Kalau gitu, menurut lu persona kan berarti kita kan ngomongin personal branding ya? Ya. Menurut lu personal branding itu apa? Dan realistisnya cara bangun personal branding tuh gimana gitu? Oke. Gue nggak bilang gue expert personal branding ya. Tapi menurut gue personal branding gue sudah lumayan terbangun. Ya lu udah sukses di sana. Ya. Gue mau mulai personal branding sesimpel gue ngaca. Selalu gue akan jawab ngaca. Strength gue apa? Dan gue amplifikasinya gimana? Berarti potongan podcast lu ngomong ngaca, gue kasih link bisa nih? Bener. Bisa. Taruh story gua. Nanti lu taruh. Kita Produknya tes ya. kaca. Nah, Kita tes ya. Ya, coba tes aja gitu ya. Jadi Iya dong. kaca. Bisa Bener, kan? Bisa dites. Ingat bisa. ya potong ya. Bisa. Gue mau ngetes ya. Bisa. Jadi,
gue sadar gue orangnya very narcissistic. Narsis mentok, sangat peduli penampilan. Narsis mentok apa definisi? Gue peduli banget sama penampilan. Rambut, badan. Iya kelihatan. Ya, rambut, Kelihatan. badan, muka, baju, semuanya gue perhatiin. Terus gue berpikir, kayaknya belum banyak kreator di Indonesia opportunity nih. Gue belum banyak lihat kreator Indonesia cowok yang cowoknya tulen, yang ngomongin soal grooming cowok dan edukatif. Udah ada, tapi belum ada yang segacor itu. Oh iya sekarang top of mind-nya di lu. Makanya itu gue buat lebih ganteng. Nah, selanjutnya, gue sadar bahwa personal brand doesn't have to be tagline. Bisa sesimpel kayak, ya, ngelihat background lu, ngelihat hairstyle lu, ngelihat warna tertentu udah terafiliasi. Jadi ya udah, gue sadar bahwa personal brand adalah gimana caranya bikin suatu hal tuh nempel banget buat lu. Kayak misalnya, lu denger realistis. Pasti ingetnya, lu. Gitu loh. Kalau si Kocun apa? Hehe. Nah, itu dia. Kalau gue paling gampang, gara-gara gue orangnya bacot, jadi gue selalu ngebuat tagline. Dulu gue ada, hey, this is Marco speaking. Di saat gue eranya adalah gue lagi yapping kontennya. Oh gue dapet tuh. Sering dulu. Ya, hey, this is Marco speaking. Terus sekarang gue buat 1 menit lebih ganteng. Jadi kayak itu promise-nya. Terus gue ada akun gue sama pasangan gue. Gue Marco, gue Fanny, kita mau mafan. Nah, terus di akun-akun gue yang lain, affiliate gue, personal branding gue itu sesimpel gue ngomongnya, oi. Oi. Tapi orang ingat setiap kali ngomong oi, suaranya bikin sakit telinga, nah itu Marco. Berarti cara jualannya itu. Dan apakah gue build that langsung tahu? Ya enggak. Tapi gue tahu sebenarnya itu based on experience. Gue nggak bisa ngomong berdasarkan teori personal branding ya. Tapi gue sadar bahwa gue hanya berpikir soal cara apa yang ngebuat gue itu sangat gampang diingat oleh orang lain. Penampilan gue, apakah gue orang yang paling ganteng? Ya enggak, masih banyak yang lebih ganteng dari gue. Apakah gue orang yang paling jago storytelling? I don't think so. Ada banyak orang yang lebih jago lagi dari gue. Jadi gue berpikir, jagonya gue apa? Dari dulu gue jago buat tagline. So I just make really good taglines, kena market yang sesuai. Sesimpel gue buat SWOT analysis. Everything di hidup gue buat SWOT analysis. Strength gue apa, weakness gue apa, opportunities gue, threats gue apa. Gue petain, personal branding itu same thing. Gitu. Dengan tagline yang banyak, tapi itu bisa mengacu ke satu identitas ya. Betul. Orang bisa ingat gue dari Mafan, dari affiliate, dari lebih ganteng. Sekarang grand theory. Itu. Sebenarnya. Oke. Nah, menurut lo, personal brand ini sesuatu hal yang membutuhkan waktu berapa lama, dan maksud gue kayak orang tuh misalnya sekarang nih yang nonton ya kayak oke, gue pengen coba gitu. Kita never know ya, balik lagi winning content, tapi harus per berapa lama sih untuk tahu ini works atau enggak ini? Buat gue konten pertama November 2022. Gue ketemu personal brand lebih ganteng yang akhirnya membawa gue ke follower ratusan ribu itu setelah 2 tahun gue konten. November 2024, hari pertama gue berkonten lebih ganteng. Kenapa? Ya sekali lagi gue sadar bahwa ini pasarnya masih underserved lah sebenarnya. Tapi itu perjalanan yang tahunan, panjang. Gue udah kayak, gue selama ini ngonten penghasilan gitu-gitu aja nggak grow-grow. Kayak gue masih ngulik sesuatu nih yang bisa boost gue. Gitu. Logika gue adalah ya udah gue cari pasar yang nyambung sama strength gue amplifikasi di situ. Tapi saran gue buat kalian yang langsung mau nyari personal brand dari awal, susah. Butuh waktu perenungan yang panjang gitu. Belum tentu personal brand lu, oh gue udah ketemu personal brand, belum tentu orang peduli juga. Expert cicak, siapa peduli expert cicak kan? Ya mungkin bisa works gitu ya, misalnya gue ngomong cicak setiap hari, orang ingat kalau ngomong cicak, gue liat cicak, gue inget ya orang. Misalnya, ahli ternak kecoa gitu di Indonesia gitu loh misalnya. Ya mungkin menarik gitu loh, gue sendiri bakal nonton sih, tapi nggak tahu berapa banyak orang Indonesia bakal nonton kan ya. Nah itu yang gue bilang, berkaca, strength lu apa, dan kalau misalnya lo mau pasar di Indonesia, orang Indonesia itu lagi pedulinya apa sih sekarang? Kan orang selalu bilang kayak, carilah kelebihan Anda, tidak peduli apapun itu. Ya gue tanya, lo mau upload konten buat apa? Buat duit kan? Buat duit kan? Kalau buat duit ya ada supply sama demand, ada yang peduli nggak sama konten lo? Gitu. Kalau misalnya gue buat gimana caranya diet
dengan modal kurang dari 500.000 setiap bulan, orang nonton pasti peduli. Tapi kalau gue buat diet tapi masih belajar kungfu sama silat dulu, beda gitu loh sebenarnya. Jadi saran gue adalah ya itu, realistis, ngaca, sama sisanya ya banyak merenung sih. Gue orang banyak merenung. Evaluate. Karena gue kalau ada apa sih skill ya, gue tuh mentok sini, ekstrim. Gue kerja Senin sampai Minggu, non-stop. Jadi hidup gue itu, prinsipal gue adalah gue selalu anggap setiap hari itu kayak hari terakhir gue di kehidupan ini. Jadi terus dulu gue gak selalu begini. Gue dulu males gitu. Kalau tanya pasangan gue bisa tipikal yang hari Selasa random gitu, gue bisa pergi pijit terus gue tidur siang. Hari Selasa random. Tapi sekarang gue gak bisa. Karena gue bagi satu hari itu jadi 3 kuadran. 24 jam bagi 3, 8 jam kerja, 8 jam tidur, sisa 8 jam. Doesn't make sense. 8 jamnya lari kemana? Let's say lo main game, hiburan 2 jam. 6 jam. Terus 6 jamnya lo buang kemana? Gue langsung berpikir, bodoh sekali saya. Masih miskin seperti kayak gini, gak memanfaatkan waktunya kan. Seperti itu. Itulah yang membuat gue kayak, setiap hari gue tuh jadi permenungan gitu. Gue ngapain lagi nih? Hari ini gue masih gerak terus, gerak. Nah, dari November 2024 sampai sekarang gue kerja Senin sampai Minggu. Non-stop. Setiap hari. Tapi apakah ini jalan yang terbaik? Nggak tahu. Tapi apakah ini membantu gue menuju tempat yang lebih baik? Ya. Gue mulai dari awal tahun lalu, nggak ada duit. Beneran nggak ada duit. Bayar karyawan bisnis gue aja nggak bisa waktu itu. Bangkrut lah. Endorse, masuk, puji Tuhan. Habis itu bulan depan, nggak tahu makan dari mana lagi. Dapat endorse, gue beli cincin. Ngelamar pasangan gue. Jangan ditiru ya, gila emang. Jadi mungkin gue punya sense of urgency yang berbeda sih. Dan gue punya grit-nya. Nah, nggak semua orang punya grit ini. Grit itu berarti kayak di situasi seshitty apapun, gue terus push diri gue. Itu gue malah jadi cerita personal story ya. Loh, enggak dong. Justru ini hal yang gue mau denger. Maksudnya, gimana cara orang punya grit itu gitu maksudnya? Ini jawaban yang... Apalagi lu shifting kan. Dari yang Males. kiri, bisa jadikan maksud gue, iya, semua orang juga BU. Tapi tetap banyak juga orang BU suka rebahan kan. Judol gitu ya. Maksud gue, Iya. gimana? Lu dapet grit tuh dari mana gitu? Karena sekali lagi, mungkin banyak yang gak suka jawaban ini. Gue laki. Laki tanggung jawabnya adalah gue masih kasih makan keluarga gue. Tapi kalau gue bahkan gak bisa ngasih makan diri gue mau jadi apa? Gembel kan jadinya. Jadi, gue beruntung dan gak beruntungnya adalah gue ngalamin pahit-pahitnya tuh di awal terus. Bisnis pertama gue saus sambal, fail. Kedua clothing, fail. Ketiga, triplek, fail juga gitu. Industrinya ini banget deh. Nih, loncat-loncat, kena tipu lagi, berkali-kali. Jadi, gue udah bener-bener ngalamin pahit banget di awal. Jadi gue kayak langsung, wah, gue kalau nggak ngapa-ngapain, gue akan mengalami kegagalan-kegagalan selanjutnya lagi nih. Dan kegagalan itu kegagalan terakhir itu bener-bener udah nyedot duit gue lah, sampai habis. Dan gue udah berjanji tahun depan gue mau nikah. Just sebentar lagi gue akan menikah. Itu yang mungkin membuat gue nampar gitu. Dan kelebihan gue adalah gue merenung kan. Gue merenung, ini gue mau bawa kemana hidup gue. Dan itulah yang benar-benar mengubah gue. Rasa shame, malu, fear, sama rasa, apa ya? Anger. Jadi, justru negative emotions yang pertama yang mendorong gue. Jadi bensin ya tuh? Jadi bensin banget gue. Bener-bener. Gue takut bulan depan, gue masih bayar cincin, gak tahu dapat duit dari mana. Mati gue. Gue berpikir lagi, bisnis lagi gak bagus juga, ekonomi lagi kayak gini, kalau gue gak nyari duit ekstra, amsyong lah. Gue feed otak gue dengan ketakutan-ketakutan seperti itu, dan ya, jadilah gue yang sekarang. Apakah bagus? Enggak. Gak bagus. Gue jadi sangat paranoid. Gue takut penghasilan gue ya lebih dari cukup lah untuk pengeluaran gue itu mirip-mirip aliran lo, tapi mungkin gak se-ekstrim lo ya. Gue aliran 10, less than 10% dari pemasukan gue. Oh, itu ekstrim loh. Gue udah meninggalkan dunia itu. Oke. Gue less than 10%. Saya gue ngasilin
100 juta lah. Berarti gue cuma boleh spend kurang dari Wah, 10 ekstrim juta. itu ekstrim. Sisanya buat bisnis. Oh, puter. Gue putar. Dan baru akhir-akhirnya gue sadar gitu. Gue ngapain sih? Tapi itu setelah duit gue sudah Ada. Pas lagi nggak ada duitnya ya mesti gila. Binder. Itu pertanyaan yang gue juga. Ekstrim, mesti gue. Mesti push. Begitu ada baru kayak, kenapa gue sampai begitu ya? Nah, tapi mungkin kebanyakan kan bakal bertanya gitu loh. Kayak, terus gue mesti ngapain bang? Lu ngomong affiliate, ngomongin konten gitu loh. Ya gue saranin, coba-coba aja lah. Indahnya affiliate adalah resikonya lebih rendah dibandingkan bisnis. Gue gak bilang affiliate lebih bagus dari bisnis ya. Enggak, affiliate itu pasti ada runway-nya. Nggak selamanya affiliate bisa kayak sekarang. Karena semakin banyak sales, barangnya demand-nya gitu-gitu aja. Kan demand ngikutin kan, daya beli masyarakat kayak gimana, demografi kita seperti apa, terus produk yang dijualkan seperti apa. Dan kita sebagai afiliator kan terbatas. Kita hanya jualkan produk yang emang udah ada di pasaran seperti apa. Tapi untuk sekarang, industri ekonomi, indahnya affiliate adalah resikonya tuh rendah. Gue nggak bilang nol, rendah. Modal 500.000 lu mau puter satu produk kayak jadi 100-500 video doesn't matter. Berarti lu biasanya gue bisa bilang kalau dari conversation lu ini adalah momentumnya untuk masuk, jangan sampai ketinggalan, karena biarpun runway-nya tidak selamanya, tapi kalau nggak masuk sekarang, lu masuk kapan? Bisa gue ngomong kayak gitu. Betul. Gue nggak nganggap affiliator sebagai full time job gue. Maksudnya it is my full time job, tapi bukan anggapannya bukan identitas gue. Karena I know one day ini bakal Eskalator berarti ya sekarang ya, untuk membawa lu ke game berikutnya. Karena sekali lagi yang kita butuhkan adalah cash flow, dan affiliate ini ngasih fresh cash flow setiap bulannya, dan cash itu bisa lo alokasikan buat bisnis, buat kehidupan pribadi. Dan enaknya affiliate adalah nyetak duit setiap hari. Kalau setiap hari paymentnya gimana? Maksudnya oke, dapat komisi, gue mau ngambil tuh gimana gitu? Langsung ada walletnya di platformnya. Ada kayak T+1, T+2 atau kayak? Kalau sekarang kayaknya T+7 sih kayaknya sekarang. Jadi misalnya lu hasilin tanggal 1, biasanya tanggal 7 atau tanggal 8 baru cair ke akun lu. Bisa lebih cepat atau udah paling cepat? Itu random tergantung platform ya sebenarnya. Jadi kalau setidaknya kalau yang platform S bisa lebih lama, platform T itu sekitar segitu. Ya. Jadi tapi enaknya kan lu tahu takarannya. Oke, sehari gue ngasilin misalnya let's say 2 juta. Oke, 2 juta ini belum lu fix terima 2 juta loh. Masih ada return. Kalau produk dibalikin, itu lu nggak dapat komisinya. Jadi let's say margin of error gue sekitar 10-15%. Ya lu kurangin aja. Let's say 10%. Berarti kan kurang 200.000, 1,8 bersih. Oke, gue dalam 2 hari gue udah bisa nutup duit makan gue dalam setiap bulan. Itu yang membuat gue tenang. Hidup gue jadi lebih tangible. Gue kotak-kotakin. Terukur. Oke, untuk nutup expense gue bulan ini, gue cuma butuh duit dari 3 hari, 4 hari. Gitu sebenarnya. Sisanya buat apa? Terserah gue. Mau gue taruh di bisnis, mau gue buat hidup gue happy-happy, mau gue buat duit nikah, buat macam-macam. Berarti buat orang yang mulai pun ini bisa jadi weekly cash flow sebenarnya kalau paymentnya betul +7 dong ya. Betul, weekly cash flow gitu loh. Jadi duitnya masuk aja terus gitu. Dan itu buat banyak orang membantu juga sih. Mungkin last question dari gue. Ya. Lu udah banyak jualin barang orang. Ya. Lu pernah jadi pengusaha. Ya. Dengan sekarang jalan yang lu ambil gini ya. Ya. Kedepannya, lu akan tetap jualin barang orang, better way in this era. Atau lu lebih baik, any kind of cans, lu bikin produk sendiri karena lu bisa jual. Ultimately, secara long term akan lebih kuat produk sendiri. Karena you have control over it. Ya, tapi untuk sekarang, gara-gara tujuan gue adalah gue minimize resiko. Ya gue akan fokus ke affiliate dulu. Karena masih gathering cash flow. Tapi idealnya adalah bisnis sekaligus lu affiliatein produk lu sendiri. Itu idealnya. That's super duper ideal. Kalau lu bisa jadi afiliator, dan ini udah works, ya ada owner skincare, bisa ngasilin ratusan juta setiap bulan jualan produknya sendiri. Bisnisnya sendiri. Ya kan hitungannya bukan komisi ya. Iya. Hitungannya lu punya net profit margin langsung Net masuk. profit margin masuk lu lagi kan. Subsidi silang jatuh ya Iya, kayak. bisa 30%. Itu dia. Jadi
idealnya adalah kalau lu punya bisnis, makanya gue selalu saranin, if you are a business owner dan lu masih punya waktu dan punya tim untuk mulai affiliate, why aren't you doing it? Lalu manggil gue itu. Why aren't you doing it? Sebenarnya. Karena affiliate itu nggak cuma soal produk yang ada di platform itu ya, sebenarnya anything juga bisa. Affiliator offline juga bisa. Tapi kebetulan sekarang di amplify aja gara-gara ada platform seperti ini. Jadi kalau lu tanya, yang gue inginkan adalah gue punya bisnis, tapi gue jalankan juga karir gue sebagai affiliate untuk nge-boost produk gue juga. Itu sebenarnya. Karena itu super strong. Oh, Pasti. good luck ya buat kedepannya, jangan lupa ajak-ajak gue. Anyway, thank you loh. Ini udah sejam. Conversation-nya jujur nggak berasa dan gue very enjoyed. Ya. Semoga jadi berkat juga buat Thank you, teman-teman semua. Thank you, Siap. Marco. Thank you kok. So, semoga jadi berkat teman-teman.